Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6I dari kelompok 5 yang beranggotakan Rani Dwi Astuti 1952 11032, Anissa Fajar Fitara 1952 11104, Ariana Citra Dewi 1952 11113, Nanda Yulianti 1952 1148, dan Trilestari 1952 11193. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai laba ditahan dari mata kuliah pasar modal. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tertahan dan tidak perusahaan bayarkan kepada investor dalam bentuk dividen dengan tujuan sebagai dana berjaga-jaga, tambahan modal cadangan, ataupun keperluan investasi perusahaan. Laba ditahan disebut sebagai retained earnings. Singkatnya, retained earnings dapat juga memiliki arti sebagai sisa laba bersih yang telah dikurangi dividen. Dividen adalah distribusi keuntungan oleh bisnis kepada pemegang sahamnya sebanding dengan kepemilikan saham mereka. Materi berikutnya yaitu fungsi penahanan laba. Di sini kita ada 5 fungsi, yaitu yang pertama, membantu pembayaran hutang perusahaan. Perusahaan meningkatkan keuntungan untuk menahan laba yang akan menguntungkan jika perusahaan memiliki jumlah utang yang signifikan. Kemudian yang kedua yaitu untuk pembiayaan operasional perusahaan. Perusahaan menahan laba untuk membiayai operasi yang lebih menguntungkan daripada harus membagikan laba kepada para pemegang saham. Kemudian yang ketiga, sebagai modal cadangan. Penggunaan dana cadangan adalah untuk menambah dana sehingga bisnis dapat terus beroperasi secara efektif tanpa harus meminjam uang dari pihak ketiga seperti bank. Fungsi yang keempat sebagai pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ini tidak terbatas hanya pada pembangunan bangunan, tetapi meliputi SDM perusahaan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai modal investasi perusahaan di masa depan. Keuntungan menahan laba lainnya adalah untuk memperluas bisnis dan melakukan investasi. Kemudian materi berikutnya yaitu faktor-faktor dari laba ditahan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya keuntungan laba ditahan. Antara lain yaitu yang pertama, adanya perubahan manajemen perusahaan. Jika kontrol atau manajemen perusahaan berubah, keuntungan yang ada biasanya dipertahankan. Manajemen baru melakukan hal ini untuk memungkinkan mereka menyesuaikan dan menunjukkan kredibilitas kepada manajemen keuangannya. Maka dapat mengelola data-data penting di satu lokasi terpusat sehingga memudahkan akses bagi siapa saja yang membutuhkannya dengan sistem manajemen dokumen terlengkap dari perusahaan. Mempertahankan keuntungan memiliki tujuan untuk memastikan stabilitas pekerjaan, menekan tindakan kecurigaan atau penipuan dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yaitu terdapat kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Maka perusahaan harus memperbaiki laporan keuangan untuk mendapatkan validasi lalu memperhitungkan nilai laporan laba jenis tertahan dengan benar. Faktor yang ketiga yaitu adanya penyesuaian nilai rupiah dari periode sebelumnya. Penyesuaian nilai rupiah ini juga merupakan faktor yang berpengaruh. Nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi kapan saja yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan laba perusahaan, sehingga akuntan memilih untuk mempertahankan keuntungan yang ada. Faktor yang keempat yaitu adanya perubahan metode perhitungan. Faktor perubahan metode perhitungan berkontribusi juga pada laba yang akan tertahan. Misalnya, jika metode perhitungan sebelumnya selalu setiap bulan dan kemudian beralih ke mingguan, itu akan membingungkan. Akuntan biasanya akan menahan keuntungan modal yang ada karena datanya ambigu. Kemudian faktor yang kelima, yang terakhir yaitu perubahan prinsip akuntansi dari periode sebelumnya. Mengubah prinsip akuntansi dari periode sebelumnya juga mempengaruhi nilai laporan penahanan laba. Misalnya ketika pada periode selanjutnya bisnis mulai mengadopsi akuntansi secara syariah, maka pembukuan dan hasil-hasil harus menerapkan hukum syariah. Selanjutnya adalah menghitung laba ditahan.
Nah, dengan cara yang pertama adalah menghitung laba kotor. Laba kotor dicari dengan angka penjualan dikurangi harga pokok. Nah, yang kedua adalah menghitung laba operasional. Dicari dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Yang ketiga adalah menghitung laba bersih sebelum pajak. Caranya adalah laba operasional dikurangi bunga plus amortisasi plus depresiasi. Yang keempat adalah menghitung laba bersih terkena pajak. Caranya adalah laba bersih sebelum pajak dikurangi tarif pajak. Yang terakhir adalah menghitung laba ditahan dengan cara laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Baik, selanjutnya ada contoh soal cerita untuk menghitung saldo akhir laba ditahan. Nah, di sini pada akhir tahun 2016, bisnis Pak Man mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar 615 juta. Selama tahun 2017, bisnis Pak Man mendapatkan laba bersih sebesar 20,1 juta. Dan kemudian Pak Man membayar dividen sebesar 5,5 juta. Nah, di sini kita akan menghitung saldo akhir laba ditahan dari perusahaan Pak Man. Nah, diketahui laba ditahan kumulatif Pak Man yaitu 615 juta, laba bersih tahun 2017 20,1 juta, dividen sebesar 5,5 juta. Rumus laba ditahan yaitu laba bersih dikurangi dividen. Jadi 20,1 juta dikurangi 5,5 juta mendapatkan hasil sebesar 14,6 juta. Kemudian untuk menentukan saldo akhir laba ditahan Pak Man yaitu jumlah laba ditahan kumulatif ditambah dengan laba ditahan hasil laba ditahan tadi yaitu 615 juta ditambah dengan 14,6 juta. Jadi hasil saldo akhir laba ditahan dari usaha Pak Man sebesar 629,6 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.